Al-Mukarram, khususnya guru kita semua Bapak Kiai Haji Sudirman. Mudah-mudahan kita doakan ya, semoga beliau panjang umur ya, ilmunya manfaat buat kita semua. Para ustaz, khususnya nih saudaraku Mengadil, Subhan, semuanya, tanpa bisa disebutkan satu persatu ya, pokoknya semuanya insya Allah muliakan semuanya. Bapak-bapak, ada ibu-ibu juga ya, ada ibu-ibu yang hadir semua. Kita bersyukur alhamdulillah malam ini bisa kumpul di sini. Mudah-mudahan dengan kita penuh manfaat dan barokah. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, Abi itu tadi berangkat tuh jadi habis asar, jadi di jalan itu masya Allah macetnya. Jadi orang Jakarta ini bikin macet ya. Jakarta pada liburan ke Bandung, dari Bandung Sindikan sampai sana itu kan di jalan itu subhanallah, berangkat bisa asar, masuk tol aja itu baru jam 8 itu bisa sekali kan ya. Jadi merapat lagi belum hujannya, hujan besar sudah nih kan di sini ya alhamdulillah, tapi bisa nyampe juga. Tadinya kalau keluar saya mau pulang lagi. Sudah ini kan ya, sudahlah kita gimana lain, tapi alhamdulillah mudah-mudahan di dalam kesabaran ini katanya kalau nunggu di dalam kebaikan itu sama juga pahalanya ya. Mudah-mudahan insya Allah tadi Allah mudah-mudahan berkahkan. Bapak-bapak semuanya, mungkin nanti tidak akan terlalu panjang lebar ya, lihat aja kondisi. Kalau sudah ngantuk ya tolong berhentikan aja ya. Kan ya, kalau sudah ini kan kalau lama-lama juga nanti ngawur gitu kan ya, nanti nggak kewadahan itu, tambah kewadahan. Cuman di malam yang berbahagia ini saya ingin tanya, kita ini hidup berapa kali di dunia ini? Berapa kali? Satu kali. Kita ini hidup hanya satu kali. Ada nggak kalau sudah meninggal hidup lagi? Nggak ada. Tentu saya jawab, tidak usah mikir gitu kan ya. Nggak ada. Kita ini hidup hanya satu kali. Bagaimana hidup yang satu kali ini kita jangan sampai gagal. Karena kalau gagal kita nggak bisa kembali lagi. Kalau kita dagang, seorang petani misalkan, sekarang panen itu gagal, mungkin ada harapan ya, bulan yang akan datang kita panennya tidak akan gagal ya. Yang melihara ternak ya sama, kandang punya kandang berapa nih sekarang ini, aduh ayam pada mati, tapi udah harapan lagi nanti panen yang akan datang mungkin bagus. Dagang sekarang ini lagi lesu, tapi punya harapan bulan yang akan datang atau tahun yang akan datang akan besar lagi. Itu. Bahkan orang yang mencalonkan anggota DPR pun sama, ada calon gubernur, calon presiden sama. Sekarang jalankan gak jadi, mungkin pemilihan yang akan datang dia akan menyalonkan kembali, asal punya uang aja gitu kan ya, untuk menyalonkan kembali ya, punya modal gitu kan ya, punya ada harapan ya. Contoh aja seperti Pak Prabowo kan 2 kali itu kalah, mungkin sekarang menyalonkan lagi mungkin juga keinginan dia kan ya, asal punya ini aja gitu kan ya. Bahkan rumah tangga pun, kenapa kamu ini rumah tangga saya gagal, ya sudah gagal, cari lagi gitu kan ya, gagal bisa gitu kan. Istri rumah tangganya suaminya gagal sudah bukan, tapi masih bisa lagi gitu kan ya, saya masih begitu. Tapi kalau kita sudah hidup kita ini gagal, hidup kita gagal itu bagaimana? Hidup kita ini su'ul khatimah, meninggal kita tidak membawa iman Islam, sudah itu Allah, Masya Allah.
Sejak kita meninggal, di situ mulai di situ yang namanya ada azab kubur, menunggu sampai hari kiamat disiksa terus. Naudzubillah min dzalik. Mau balik lagi gimana? Nggak bisa. Ya. Bahkan di dalam surat An-Naba itu sampai-sampai saking sakitnya, saking payahnya memohon kepada Allah itu supaya menjadi tanah. Ya laitani kuntu turaba. Dulu kalau kini tahu sudah jadi tanah saja lah, tidak usah jadi manusia. Sudah kan? Ya. Nanti sampai-sampai setelah tiba itu nanti menjelaskan surat Al-An'am itu juga berkatakan sedemikian ya. Bilang falaula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas sholihin. Ya Allah, mundurkan saja berapa menit, 5 menit aja cukup ya. Dalam 5 menit ini fa asaddaqa wa aku sedekahkan tanah yang di sana akan saya wakafkan, pesantren yang saya bangun, Kedirman yang bangun apa saya akan memajukan, sini hasil kepajukan-pajukannya. Fa asaddaqa wa akun minas sholihin. Di akhir hayat akan mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya la yuakhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Kalau bahasa santai itu, tapi ini sama Bang Ade mungkin masih ingat insyaallah. Ya, bahasa Arab, jurusan bahasa Arab. Kalau lam itu nafi masuk kepada fi'il mudhari itu nafinya itu ditakbid. Ditabid itu artinya apa? Selama-lamanya, sama sekali tidak bisa. Wallahu akhirullahu nafsan wa ajaluha. Sama sekali tidak akan bisa digundurkan lagi kalau sudah waktunya tiba ajal. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah. Nah, ini bagaimana kita ini supaya umur yang satu kali ini biar sukses. Nauzubillah min dzalik, kalau kita di akhir hayat kita su'ul khatimah, gitu kan. Kalau su'ul khatimah berarti tidak sukses. Ya. Terserah apa profesinya masing-masing. Kesuksesan itu bukan mestinya dari segi usaha, bukan mestinya dari segi jabatan, bukan mestinya dari segi profesi, bukan. Apapun profesinya, bagaimana Allah sudah tentukan. Tidak lucu kalau di sini perumahan ini kaya semua. Nah ini di sini jadi pengusaha semua, misalkan semua pada punya pom bensin 10 pom bensinnya. Oh, apartemen berapa? Nah itu kalau ada yang bocor-bocornya siapa? Ya dan mungkin Ustaz Ridwan misalkan nih punya pom bensin 10 disuruh nih betulin ini enggak bisa, nggak bisa bukannya. Ya itu bahasa seperti itu kan ya. Jadi kullu ya'malu ala syakilati, silahkan katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa masing-masing itu memang sudah ada profesinya masing-masing. Kita ini sudah disetting sama Allah Subhanahu wa taala punya peranan masing-masing. Ya. Ada yang jadi peranan orang kaya, ada yang menjadi peranan orang miskin. Mending merankan orang kaya, mending merankan orang miskin. Ya sudah lah mungkin ya. Begini ya, bukan ya. Miskin sukses apabila dia bersahaja, sabar, tekun ibadah, tidak pernah jaluk-jaluk minta-minta. Qanaah, istana atau sebenarnya bahkan begini Mbak, itu ada sadis susah di sini ya. Ini kan ada seseorang itu malamnya ini dihukumi, dicatat orang yang qiyamul lail, tidurnya qiyamul lail, siangnya bisa billah, tapi miskin dan bersahaja, tidak makan. Itu hidupnya pas-pasan, jika saja siang cari nafkah pada lelahnya itu dihukum tahajud oleh Subhanahu wa taala. Subhanallah, besar sekali pahalanya. Ya. Sebaliknya kalau orang kaya, uangnya ada, perusahaan banyak, lihat masjid belum selesai,
dalam hatinya itu terbesit, wah ini nanti kita salah selesaikan ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, kadzdzabta, dusta kau, bohong omongnya. Tapi kalau nggak punya, melihatnya, ya Allah, kalau saya diberikan rezeki yang berlimpah, saya akan selesaikan udah ucapan satu kebaikan. Nah, makanya mending kaya, mending miskin. Jawab. Mau begini, mending kaya, mending miskin. Wah, mending kaya harus sedekah. Subhanallah, kaya harus sedekah itu hebat. Ya, itu nanti masuk ke surga itu duluan dengan sebab doanya kiai. Nah itu dekatnya kalau sedekah. Nah, cuman Mbak ada dari ketika Kanjeng Nabi Muhammad SAW berbicara tentang fadilahnya orang-orang yang miskin, ya, di para sahabat, jadi bicarakan sampai-sampai Rasulullah SAW sering berdoa, Allahumma ahyini miskinan wa amisni miskinan wa asibni majumatil masakin. Ya Allah, aku hidupkan dalam keadaan miskin, wafatkan aku dalam keadaan miskin, nanti kumpulkan dengan orang miskin. Bahkan ketika Kanjeng Nabi dimi'rajkan, dilihatkan itu walal jannah, jadi al-huja'al aktsaruhum, banyak yang jannah itu siapa? Al-fuqara al-masakin, paling banyak itu orang fakir miskin. Ini saya yakin ini di sini ini yang hadir ini kebanyakannya orang-orang, nah ini sudah wah, yang tadi apa? Sufi. Oh, sufi dah. Susah finansial. Enggak apa-apa dia. Subhanallah. Tapi kaya hatinya. Ya, ikannya. Nah, itu doa itu, dan sampai sekarang doa itu selama saya usia bisa 50 tahun itu belum pernah ada yang minta doa itu. Allahumma ahyini miskinan wa amisni miskinan wa asini masakin. Gak ada tuh Bang Adil. Jadi setiap doa itu kan datang tuh, ya minta doanya supaya ini Allahumma ahyini ini ya, kaya Allah. Gak ada yang minta doa itu. Pada Aisyah itu semua itu kan ya. Ya alhamdulillah. Sampai-sampai ada sahabat namanya Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu orang kaya di sana tuh, penyandang dana yang memberikan semangat support kepada apa? Kepada perjuangan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pendukung utama itu Abdurrahman bin Auf. Ya sudah, saya ingin cita-cita menjadi orang miskin. Itu tidak tercapai itu cita-citanya. Beliau itu cita-cita ingin menjadi orang miskin. Kalau kita ingin orang kaya tapi beliau itu ingin menjadi orang miskin tapi gak bisa. Nah suatu hari itu berdoa sampai menangis berlinang air mata, ya Allah, doa kabulkan Allahumma. Ya tiba-tiba di Madinah itu tak pernah di Madinah yang namanya kurma itu, pohon kurma itu busuk. Kalau di sini kan jambu, mangga ya semua kan kalau musim hujan kan busuk. Ini belum pernah dalam sejarah. Tidak ada itu kurma itu sampai gagal panen, itu nggak ada, jarang itu kan ya. Busuk semuanya. Orang Madinah itu mengeluh bersedih. Jangankan orang mau membeli, dikasih aja tidak mau. Sujud syukur Abdurrahman bin Auf, alhamdulillah ini kesempatan saya untuk menghabiskan harta saya. Semua para petani di Madinah dibeli sama beliau dengan 2 kali lipat harganya. Subhanallah. Ya ada gak orang Belanda ini perumahan gini mangga busuk dibeli 2 kali lipat harganya, ada nggak? Nggak ada. Dikasih dulu, dibeli untuk menghabiskan harta karena cita-citanya ini menjadi orang miskin. Ya, semuanya sampai habis hartanya. Tidak ada 1 rupiah pun, kalau bahasanya rupiah bukan 1 dirham pun tidak ada. Dihabiskan semuanya. Berapa? Ini semua orang Madinah. Alhamdulillah ya Allah. Syukur, jadilah orang miskin, tidak punya apa-apa. Subhanallah. Baru 1 minggu ada utusan dari Yaman. Di Yaman itu kena wabah.
Kata tabib sana, obatnya itu kurma busuk. Obatnya kurma, dan tidak ada kurma yang busuk kecuali adanya di mana? Di Madinah. Jadi datang dari Yaman, datang dibeli 10 kali lipat harganya. Jadi beli 2 kali lipat, tapi dijual berapa? 10 kali lipat. Jadi tambah kaya. Nangis, dipanggil sama Rasulullah. Rasul sambil tersenyum berikan, ya Abdurrahman bin Auf, Allah itu udah percaya sama kamu, bisa membawa kekayaan. Nah kira-kira ini kita termasuk orang yang bisa dipercaya apa enggak, gitu loh masalahnya. Nah itu loh, ingin kaya, wah baru ini sedikit aja udah keteng, ya. Itu kira-kira bisa dipercaya apa enggak, gitu loh, amanah itu kan. Beliau tuh, ya Allah tuh percaya sama kamu dekat bawa kekayaan itu, bukan tapi untuk menopang perjuangannya agamanya Rasulullah, ini kan ya. Ya makanya tergantung peranan apapun, mari kita perankan di sisi Allah jadi yang terbaik, ya, yang sukses, ya. Kalau jadi pemimpin yang adil, orang kaya, orang yang bersahaja, sayang kepada fakir miskin, orang miskin juga sama, ya, dan seterusnya. Biar hidup kita ini sukses. Bapak-bapak, ibu sekalian, saya baca ada satu kitab karyanya Jalaluddin As-Suyuti, namanya kitab Syarhus Sudur fi Sahih Al Kubur. Itu kan ya, menerangkan tentang bab mayit, mulai dari bagaimana supaya ciri-ciri orang yang meninggal, suul khatimah, yang husnul khatimah, apa lagi kan ya. Nah, itu saksi garis. Nah, ada beliau itu Jalaluddin As-Suyuti, setelah hadis-hadis dikumpulkan dari sekian hadis yang menyebabkan terhadap su'ul khatimah, ya kalau kita takut gagal ya, su'ul khatimah, ya, ittafaqul ulama annal asbabal muqtadiyata ala su'il khatimah arba'atun. Situ loh, saya kasih garis tuh, itu waktu itu sepakat di para ulama kemudian tuh, bahwa sungguhnya yang menyebabkan, yang pasti menyebabkan itu, jadi tidak akan meleset itu kan, orang yang sebab su'ul khatimah itu ada 4. Jadi penelitian beliau diteliti dari bawah berapa? Dari hadis-hadis yang dikatakan, disimpulkan. Nah kita cukup simpulnya aja ya, kesimpulannya aja. Kalau bacakan satu hadis kan lama nanti, ya belum tentu bisa selesai sampai subuh, gitu kan ya. Nah 4. Nah yang pertama, awwaluha at-tahayyumu 'ala shalah. Yang pertama itu adalah orang yang nyepelekan. Tahayun itu ngentengno. Ngenteng itu apa? Apa ya bahasa Betawinya tuh? Gampangin ya, gampangin terhadap sholat. Ya itu, enggak sholat. Sholat itu kalau kata Sundanya itu dilalawarakeun, digampang-gampang, dienteng-entengkan itu kan. Sudah waktunya azan, sudah nih santai, apalagi sampai guyonan, doa sholat kan nomor 2, bahkan dekat. Padahal awalnya hasabah sholat, paling pertama yang dihisab itu adalah sholat. Jika saya amal puluh, apa dia sholat itu bagus, amal yang lain bagus itu ada kan. Bukan, yang tadi tanya itu pertama itu adalah sholat. Bahkan kita ini wajib kalau punya anak usia 7 tahun diperintahkan sholat. Bukan, murru auladakum bisam'in, perintahkan ya anakmu sholat usia dia apabila usia 7 tahun. Masalah mau dan tidak mau dah biarin aja. Kita kalau nggak merintahkan dosa nih. Kalau 10 tahun kan ngumpul. Kalau nggak punya penyepet itu di rumah itu, nah ini kita dosa. Ya, cepet bukannya. Kalau sudah begini ini dicepetnya bukan pakai lidi, pakai apa? Wah itu.
Kalau orang Sunda itu pakai halu, tahu halu? Ya halu itu mesin itu yang itu. Nah, halu terus terus lagi cepatnya pakai itu kan dia. Masukin kan yang sholat itu kan. Ya. Nah, ya kenapa? Karena itu sholat pertama sholat. Ya, dan harus ada sholat itu terjaga kita sholat. Di antara sholat yang membuat kita ada hikmahnya, ada faidahnya, ta'muru an fahsya'i wal munkar, itu malah kalau sholatnya benar. Ya, karena kita ini kan sholatnya enggak susah. Ya, di surat Al-Mu'minun terdapat qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Ya, sholatnya bisa susah kalau kita sholat sendirian. Ya, di antaranya itu untuk menunjang kehusuan itu satu, bacaannya harus benar. Ya. Kedua, tingkatkan setelah bacaan benar harus tahu maknanya, arti-artinya. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati sampai Fatihah itu. Lu mau khusyuk tapi itu gak ngerti, gak bisa, ya sudah itu susah. Ya, apa yang dibaca? Ini udah Kiai ini udah hafal semua, ini sudah tahu semua artinya itu. Nah, ini kadang-kadang begini ya, maaf beberapa sekalian, sekarang ini banyak kajian-kajian ngaji itu kemana gitu kan, padahal panduannya ditinggalkan. Itu kuncinya itu sholat, kebahagiaan kita itu sholat situ. Apa artinya, kemudian maksudnya gimana itu digali, itu aja coba masalah sholat bukannya. Subhanallah bukannya. Nah, makanya kalau tidak bisa ditahu, sudah anjurkan untuk berjamaah. Masya Allah, udah berjamaah itu luar biasa. Berjamaah itu pernah Umar bin Khattab itu ketinggalan berjamaah, punya kebun kurma yang bagus, ketinggalan berjamaah. Ya, datang ke sana sudah ketinggalan, itu langsung kebun kurmanya diwakafkan. Gara-gara ini aku ketinggalan berjamaah. Kalau kita gitu enggak. Masya Allah, di toko ketinggalan berjamaah, sudah tokonya saya kasihkan, sudah enggak lupa dapat jamaah. Ya. Dan ilmunya dipakai, ilmunya ini sering. Ini maaf ya, saya contoh bukan ya. Pergi di dalam berjamaah itu ada yang namanya muqaranah. Muqaranah itu apa? Bareng. Ya, muqaranah itu ma'al imam, bareng, berbarengan. Itu barengnya sama imam itu hukumnya dibagi 5. Diulangi. Nih. Hukumnya dibagi 5. 1, muqaranah dengan imam bareng itu ada hukumnya haram. Sanksinya haram itu sholatnya nggak jadi. Ya. Kedua, hukumnya itu sunnah. Ini ya, pahala. Yang ketiga ada yang mubah. Yang keempat makruh. Kalau yang makruh itu mufawwitatun li fardhi sholati jamaah. Kalau bareng sama imam, makruh itu menghilangkan fadilahnya berjamaah. Yang terakhir ada yang namanya wajib. Bareng imam aja sudah sebagai hibah hukum. Nah, yang haram mana? Yang haram ketika takbiratul ihram, imam Allahu Akbar, makmum tunggu dulu, jangan sampai Allahu Akbar. Kalau membarengi Allahu Akbar, setelahnya sebelum ada itu tidak jadi sholatnya, haram hukumnya, sholatnya tidak jadi, tidak sah. Contoh, misalnya banyak, coba takbir. Nah, baru saya Allahu Akbar. Kalau begini, takbir lagi. Allahu Akbar. Saya makmum, berarti membarengi takbirnya imam. Salat abi tidak sah. Subhanallah, kalau tadi man adraka takbiratul imam, pahalanya apa? Ulangi lagi. Allahu Akbar, saya dapat pahala seperti haji sama umrah. Takbir itu aja sudah. Haji berapa sekarang? Apanya? Enggak ngerti loh, bahas aja. Saya bilang berapa haji berapa?
Nah, 50 juta berapa? 35 juta. 35. Umroh berapa? Lah, bisa kasih. Ya lah, udahlah. 50 juta aja lah, haji sama umroh dua itu ya. 50 juta. Sekali takbir bisa menuntut takbir ibu imam segitu kan. Berapa itu? Baru itu aja. Allahu Akbar. Itu yang haram, tidak boleh itu kan. Mana yang wajib? Bareng sama imam. Ini yang wajib bareng sama imam biasanya ini kalau imam baca kemudian kita tidak menutupi baca Fatihah. Ini biasanya tarawih. Di sini kalau tarawih ini berapa menit? Oh, lumayan sudah lama ya, bukan ya. Saya pernah itu di Kediri itu, di Pare. Subhanallah, kirain itu mau surat yang panjang. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Nun, Allahu Akbar. Itu kita kan wajib baca Fatihah. Nah, itu berarti kita muqaranah sama imam bareng baca Fatihah wajib. Dan bisa didengarkan langsung aja Bismillah, imam Bismillah, Alhamdulillah, imam Alhamdulillah, kita turutin aja itu kan ya. Kita wajib baca Fatihah. Dua wajib ya. Yang makruh mana? Yang makruh itu yang berbarengan sama imam. Di dalam apa? Di dalam rukun-rukun af'al, perbuatan. Ruku, tidak, sujud, duduk. Nah, ini kalau kita bareng itu mufawwitatun di fadilatil jamaah. Jamaahnya hilang fihi pada itu. Tuh kan eman kan ya. Eman itu apa? Sayang. Contoh ini, sanggupan mana? Ini nggak apa-apa di ilmu, fikih mau dijelaskan. Jadi imam, perhatikan. Ini harusnya ruku. Ruku. Nah, ya. Saya sudah selesai ini. Terus, tidak. Sujud. Nah, kalau tadi begini, nah itu namanya berbarengan. Fadilah berjamaah itu. Bagaimana kalau mendahului imam? Mendahului imam, apalagi dalam ruku itu memang nanti sama Allah Subhanahu Wa Taala di kuburannya kan kepalanya diganti dengan kepala himar. Kepala himar gitu. Ini sahih hadis itu. Coba lihat dulu kan ya. Lihat itu. Sampai diulang lagi juga kan. Nah, kan. Ada yang sunnah. Yang sunnah bagaimana? Sunnah bareng sama imam itu baca amin. Ya. Wa yumaghdubi alaihim waladdallin. Nah, saya belum baca amin. Kan. Kalau saya baca amin baru baca. Sunnah baca amin itu manakala imam baca. Kalau imam gak baca amin, gak ada kesunahan, gak ada. Dengerin makanya, dengannya imamnya, maka nanti kayak di rumah nanti kalau imaman baca amin gak? Kalau gak baca amin, kita harus amin. Kata Gideon, hebat gitu. Bang Adul ini, Kiai Hasan Abdul Wahid, Pastorul maghdubi alaihim waladdallin. Belum lu amin. Makmum semua amin. Langsung kita batalkan. Beremah mereka. Beremanakan sama gimana ini? Baru saja saya ngasih pelajaran ini gak diamalkan. Sudah keluar sudah. Kalau ngimamin sini kayaknya disebut tuh kiai gendeng kan kadang-kadang. Susah. Iya. Wah ini kan ya. Makanya tapi begitu tidak seminggu ke depan kemudian hati-hati kata ininya ketua DKM-nya semuanya ini anak-anak sebenarnya. Kalau Kiai Hasan imamin nanti beliau amin kalau gas awas nih siap taki-taki. Baru amin selesai. Nah iya kata Hasan. Jadi beliau itu menerapkan gitu biar ilmunya dipakai jadi pelajaran. Kenapa? Karena tuh di dalam kitab Nahjul ada 16 perkara yang memang Allah langsung saat-saat ijabah Allah SWT. Di antaranya Allah kabulkan itu pengampunan dosa itu apa?
aminnya imam dibarengin sama makmum, itu malaikat mengaminin bareng, dosa kita ini habis dah. Makanya ada sahabat ini yang ketinggalan salat Isya, lalu ya Rasulullah, aku tadi Isya ini nggak berjamaah, tapi tadi malam itu saya sholat berapa? 27 kali, jadi 4 kali 27 berapa? Hitung, ayo. 4 kali 27, 4 kali 7 28, 22, 4 kali 2 8, tambah 2 108. Nah pinter saya. Ya, 108 rakaat. Lalu datang kepada Rasul, salatnya 27 kali 108 rakaat tidak membandingi terhadap berjamaah Isya. Kenapa? Karena dengan sholat Isya itu kamu tidak dapat fadilahnya dibarengan sama imamnya, satu dibarengan sama para malaikat. Itu kan ya. Memang digalahin belum. Amin, amin, amin. Dan amin pun cara bacanya ada 4 macam. Baca amin itu yang pertama amin, yang kedua ada sudah amin, yang ketiga amin, yang keempat amin. Karena diutukan, ada dimalahkan ya amin. Kalau selain itu tidak ada itu. Apalagi itu apa terawih itu loh. Nah, itu tidak kan. Nah, ini yang masuk bacanya mana? Amin. Nah, ya, coba nih karena di perumahan ini gimana? Ini berapa musola nih? Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanallah. Amin itu di dalam kitab Qasimatul Asr sebutkan A-nya diambil dari kitab Injil, Mim-nya Taurat, ya, Ya-nya Zabur, Mim-nya Quran. Barang siapa yang baca amin dalam sholat tadi sama saja menghatamkan 4 kitab tadi. Tuh amin aja begitu. Kalau kita dalamin itu maka kita tidak akan disia-siakan. Dah pentingnya ngaji seperti itu. Dalami apa yang kita lakukan, terutama sholat ya pakai ilmu, bukan asal-asalan gitu. Itu tadi kan ya. Ya, insya Allah terasa. At-tahawunu ala sholat itu ciri orang yang su'ul khatimah. Baru 1. Terus kan enggak? Berapa ini? Nah, alhamdulillah. Minum dulu sebentar ya. Ya Allah. Bismillah. Untung tadi saya ini Mas Budi lah, ini lama kayaknya pas saya istirahat sholat jamaah itu jamaah takhir yang punya yang saya sholatin itu kebetulan buka di sini, suruh makan dulu saya. Ya alhamdulillah, jadi ada energi. Sudah alhamdulillah tuh kan ya. Sudah ini dulu, nanti mungkin takutnya macet atau apa. Ya ternyata benar macet tuh kan ya. Ya alhamdulillah, insyaallah. Alhamdulillah. Yang kedua, uququl walidaini, menyakiti kedua orang tua. Nah itu. Orang tua nih, siapa yang masih orang tuanya masih ada? Alhamdulillah. Yang sudah tidak ada mudah-mudahan ada dalam rahmatnya Allah ya, dalam rahmat Allah. Yang masih ada mudah-mudahan Allah sehatkan ya, berikan indah kepada beliau. Ini orang yang menyakiti orang tua ini sudah hidupnya ini gak akan benar dah. Dunianya aja sudah Allah perlihatkan azabnya pada orang tua itu dah. Ya. Dan kalau tepuk merungat orang tua itu, insya Allah dunianya aja udah meningkat. Apalagi yang tidak harap. Pernah nggak dengar ceritanya Wes Kurni? Wes Kurni itu yang terkenal ya, seorang waliullah. Dan saya buka itu di sejarah, catat sejarah apa yang menyebabkan beliau mendapat kewaliannya itu. Beliau itu zaman Rasul itu sudah ada. Zaman Rasul itu sudah ada, tapi Rasulullah belum pernah ketemu sama beliau.
Dan Rasulullah itu pesan sama Umar bin Khattab sama Abu Bakar As-Siddiq, Utsman sama Ali, berpesan dipanggil bukannya. Ya Abu Bakrin, Umar, Utsman, Ali, tolong nanti kalau ketemu yang namanya Uwais Ummi dari Yaman, sampaikan salam saya dari mereka. Tapi saya takut gak nututin. Dan kalau kamu ketemu nanti minta doa sama dia. Jadi bayangannya Abu Bakar, Umar, Utsman itu ini seorang ulama besar, Kiai Tirene Madura itu Kiai Raceh, ulama besar, Kiai yang hebat itu kan ya. Sudah kan orang itu kan, bayangannya itu kan. Ditunggu sama Umar itu, telah sudah meninggal. Ditunggu sama zaman masa Abu Bakar Siddiq, datang dari yang mana? Rombongan itu mana? Gak ada. Pas masanya beliau jadi khalifah, tiba-tiba ada rombongan dari Yaman. Oh, banyak rombongan ke Madinah. Jalan ke Madinah, rombongan tanya, ini kepala rombongan siapa? Ya. Ada yang namanya Uwais nggak? Nah, bayangannya tadi yang ditanyakan oleh khalifah itu kan apa? Berarti kan orangnya gimana? Orang yang berpengaruh, punya jabatan tinggi, ilmunya tinggi itu kan. Nggak ada. Nah, kata dia tuh kan. Ya. Terus bangkai siapa yang ada kan? Oh, ada juga, memang ada Uwais tuh. Apa? Dia ikut ke sini itu sengaja saya sewa untuk apa? Untuk menggembalakan ternak-ternak kami. Karena kalau orang dulu itu kalau dari Yaman Mesir itu kalau perangkat haji itu kambing itu mesti bawa sendiri. Jadi di tengah di perjalanan minum susunya diperas, ya. Tuh kadang-kadang untuk makan tinggal sembelih, dan kalau ada sisanya bisa begitu untuk kurban, ya. Itu. Kalau sekarang kan enggak, kita sekarang bawa uangnya, kita beli di sana, gitu kan ya, gampang, gitu. Enggak dulu itu begitu, bukannya. Ada di mana itu, di mana orangnya, di sana tuh, lagi mengembalakan itu ternaknya. Ditanya, disamperin oleh Umar bin Khattab, kamu siapa itu? Uwais. Iya. Ada salam dari Rasul. Nangis beliau. Oh, sampai nangis, rindu Rasulullah, masya Allah. Dapat Umar bin Khattab bertanya, ya Uwais, kamu rindu sama Rasul? Aduh, sangat rindu sekali. Tapi kenapa kau tidak datang sulam, kalau bahasanya kan ya, tidak datang silaturahim kepada Rasulullah SAW dulu? Nangis sedikit bukan itu kan ya. Ya, tambah nangis sudah kan ya. Ya, Amirul Mukminin, aku ini bukan tidak mau, ingin sekali. Begitu lihat orang rombongan pergi ke sana, ya apa daya, ingin sekali. Kenapa? Aku punya ibuku itu gak bisa berjalan, gak bisa kemana-mana. Ke air saja di pangku itu gimana? Digendong Pak. Mau sholat diwuduin, makan disuapin, ke air pangku itu terus kan. Ya, kamu ingin ke Madinah ketemu sama Rasulullah? Ingin. Ya, kalau ingin tinggalkan aja ibu, nggak apa-apa, ibu bisa sendirian. So, udah didoain sama ibu, silahkan salam berkata. Tapi Uwais tahu, walaupun sudah ada izin dari ibu, tahu kenapa pergi ke Madinah itu bukan hanya 1 jam 2 jam. Ya, memerlukan waktu minimalnya berapa? 1 bulan pulang pergi itu. Bagaimana mungkin ini siapa yang merawat? Beliau sudah mengizinkan, tapi dalam hatinya siapa yang ngurus? Ke air kan nggak bisa, makan aja tidak bisa. Udah berdua saja bahkannya. Subhanallah. Itu buahnya dari itu. Dapat salam dari Kanjeng Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dapat salam dari beliau dan minta Umar pun suruh minta didoakan sama Rasulullah, mendoakan Umar dikatakan doanya. Buah jasa bakti kepada orang tua. Nah, makanya yang masih ada jangan sampai disia-siakan orang tua itu. Ini ironis sekali nih sekarang ini, kalau ada orang tua sakit dari anak 7, yang pertama saya obatin, begitu obatin gimana? Hitung-hitung kan akhirnya, musyawarah itu bagian gua obatin ini, ini ini kan ya, masya Allah, tempo warisan itu berebut warisan, ini yang paling banyak obatin dengannya. Ya, dia habis harta, habis benda kita, apa yang kita jual,
Tidak apa-apa untuk membiarkan orang tua. Harus berlomba-lomba, montong. Sudah ini kan ada. Kalau sudah tidak ada, tidak besar lah kan. Ridallah fi ridal walidain. Nah, jangan sampai menyakiti kedua orang tua. Itu alamat su'ul khatimah. Ada, mungkin ini sering dijelaskan ketika bulan Ramadan, ketika Rasulullah naik ke mimbar ya, yang 3 kali maka ya, yang pertama amin, kedua amin, ketiga amin. Ini yang begitu pertama, langkah pertama amin gimana? Celaka orang yang meninggal pada kedua orang tuanya tidak masuk ke surga ya. Dia meninggal, orang tuanya masih ada, tidak bisa masuk ke surga, itu celaka itu ya. Kenapa? Karena surga itu ada di dalam tapak lalu, bukan berarti di bawahnya ini, bukan ya. Ini Bang Adil, ini nyata ini Bang Adil. Saya punya santri Fikri namanya tuh, dari Purwabadi. Saya ceritakan, nah katakan al jannatu tahta aqdamil ummahati, artinya surga itu ada di telapak kaki ibu. Sudah apa itu? Begitu pulang, katanya, Bu, surga itu ada telapak ibu, dilihat. Mana? Ada di atas, katanya. Oh itu Bu, surga. Bukan, itu mah surga bapak mana ya? Bukan, itu mah surga bapak sia, katanya. Paham gak nih? Ya, ini nyata ini ya. Ini saya punya santri kan, ya Allah, kan ya. Itu sama orang tuanya ini dari Pak Gadin itu, ya ampun, kan ya. Pas dilihat itu ibunya pakai rok, pakai celana gitu kan. Itu Bu surganya ya. Bukan, itu mah surga bapak mana gitu. Ya bisa. Astagfirullahaladzim. Hah? Gimana ya? Ini kamu. Nomor 3. 12. Nomor 3, yang nomor 3 itu syurbul hamr, orang yang minum arak. Udah, di sini nggak ada ya, insyaallah, alhamdulillah nggak ada. Jangan sampai udah minum arak kan mabuk, jadi kan ya. Nah, ini kopi ya, ini kopi. Bagaimana ya kan orang yang minum arak itu bagaimana ingat kepada Allah? Jangankan kepada Allah, sama istrinya aja sendiri nggak ingat loh. Lu pulang kemana? Lu pulang ke situ, rumah lu di sana, lu kira sini, lama apa tidak hilang yang ditanyakannya. Sudah, dan orang yang mabuk itu mau dikasih nasihat apapun nggak bisa, akalnya rusak udah, ya nggak bisa. Baru setelah sadar baru kan ya. Itu bahaya itu, sudah hampir itu 90%. Terus kalau udah mabuk, udah celaka kan 100% itu udah celaka udah, sulh hatimah udah. Dan mungkin ingat sama Allah udah kan. Sudah nikah. Nah, ini banyak kan sekarang anak-anak muda yang meninggal gara-gara apa? Overdosis. Banyak kan ya? Banyak. Sudah nikahnya, udah kan ya. Dan kemarin itu saya pulang dari mana? Dari Magelang. Saya pulang dari Magelang, turun. Begitu turun, adik saya yang bungsu, toh coba belikan itu nasi situ. Kita akan masak itu kan ya. Baru 2 langkah, 3 langkah ada sepeda motor, lampu itu dimatikan. Ketabrak. Waduh itu. Pas begitu ketabrak, lampunya dimatikan. Tanya, pas dicium itu si mulutnya itu bau alkohol. Anak di situ sudah, ini anak mau dimanakan ya, sama saya tahan. Tinggal ditahan. Udah, alhamdulillah satu orang pun tidak ada yang paling. Ingat amalan yang paling baik itu mengampuni kita mampu. Ini adik saya bawa cepat ke rumah sakit, pingsan, kemudian sampai 3 hari. Setelah 3 hari sudah ngomong, nanti setelah sadar gitu ya. Dan orang tua datang menurut saya. Setelah 3 hari datang dia sama keluarganya, sama istrinya. Istrinya sudah lagi mengandung. Ya Allah. Ya mau dimarahin gimana? Orang nggak punya, si lagi mengandung, kan ya sudah, kan ya. Tapi mudah-mudahan jadi baik. Jadi asbab itu kan, jadi ini kan jangan sekali lagi lah mabuk kan. Kalau udah mabuk begitu, ya. Nah, gimana ya.
Cuman sayangnya ini pemerintah ini minuman keras itu ada di undang-undang dilegalkan ya. Ya itulah yang jadi masalah itu kan. Dilegalkan itu disahkan, dilindungi sama hukum kan. Padahal yang keroknya asal pokok masalah kesalahan itu ya dari situ, kalau udah mabuk ya sudah itu kan. Kan itu. Dan mudah-mudahan lah anak-anak kita jangan sampai gitu ya. Kan ya. Apalagi sudah tua itu kan. Anak-anaknya bisa mudah-mudahan udah tua. Coba-coba. Sebuah kamar. Yang keempat terakhir, azal mu'minina, melarang menyakiti, mendolimi orang mukmin. Ya, mendolimi teman-teman yang ini mendolimi. Di antara mendolimi itu apa? Contohnya seperti menipu. Itu kita jual beli, temannya sendiri ditipu, gurunya sendiri ditipu. Ya, ada yang tanya kepada saya, nanyakan, gimana kalau kita yang ketipu, kita dapat pahala? Dapat tetap dekat. Bahkan itu, ya itu ke saya itu sering banyak yang datang, ya, yang pura-pura datang gini, ini saya kasih, ini kan dekat jalan rumah saya sana, masjid, mampir juga dekat. Orang bilang tuh, jangan itu nipu. Sudah, biarin aja. Sudah, kan dia. Dekat dia, sudah, nggak apa-apa sudah kan. Karena ingat, wa dzalamun walakin kanu anfusahum yadzlimun. Mereka itu tidak mendolim, tapi mendolim diri sendiri. Dan ingat begini, ada satu cerita kisah ada orang yang memberikan sedekah. Dia ingin memberikan sedekah kepada orang yang terbaik karena ingin dimakan ini harta benda yang halal ini makan. Dia cari, begitu cari ketemu sama orang yang pakainya hitam-hitam jualan. Ini kiranya ini nih, kelihatannya ini, kasihkan sama beliau, ini kasihkan. Punya usut ternyata dia itu kepala perampok. Wah, ya enak, senang. Dikasih uang banyak kedukannya. Nah, gagal berikan sedekah. Sudah sebulan kemudian kumpulkan lagi hartanya, kasihkan. Mungkin ini harus cari janda tua. Nah, dicari janda yang miskin tua dekat. Cari, ketemulah janda, dikasihkan. Punya usut ternyata salah juga. Itu adalah bandarnya PTS Mucikari. Wah, namanya apa? Kenal kan. Ada ketemu sama kaki bawa karung, pakaiannya ikan, kasihkan sama dia, senang. Ternyata salah juga. Justru itu orang yang paling kaya di kampung itu. Cuma saking kaya itu dan menitnya itu, beli bajunya untuk diri sendiri tidak mau, sampai bawa uang yang di karung itu, uang itu. Ya, salah lagi. Akhirnya sudah begitu terus, subhanallah. Begitu setelah 1 bulan, dengan memakan harta yang halal itu, yang tadinya bega perampok jadi tobat, jadi santri. Ya, yang tadi mucikari berubah jadi wanita yang solihah. Orang yang menipu si aki-aki tadi jadi ahli sedekah dengan asbab memakan halalnya itu sih. Nah, ini mungkin saya punya husnul ke sana barangkali aja gitu kan, dengan dibersihkan itu bisa berubah.